Oke, kita mulai ya. Nanti yang telat lihat record aja. Kalau misalkan ada yang di tengah-tengah jalan nanti harus ke mana gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti lihat recordnya saya di YouTube-nya. Gini, kita akan coba bahas soal yang kemarin sempat kita kerjakan. Ini nanti di sini saya nanti nyambi ya, jadi nanti Wirawidi sambil jadi proktor ini kebetulan ada KSM. Oke, kita akan coba bahas soal yang pertama atau kita akan masuk ke bentuk pertidaksamaan nilai mutlak ya. Jadi kita masuk ke bentuk, aduh kok kayak gini. Kita masuk ke bentuk bentar. Ini saya error nih. Kita masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak ya. Mana zoom ini? Kok gini tulisan saya jadinya. Nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, jadi kita akan teruskan yang kemarin ya, yang kita bahas kemarin itu tuh soal yang jadikan tugas itu kan pertidaksamaan nilai mutlak juga. Cuman ada beberapa tuh kemarin yang terus tanya terus ke saya itu sampai saya juga bingung ini gimana mau jawab semuanya apa dijawab satu-satu gitu ya. Jadi saya akan coba jelaskan di sini. Jadi pertidaksamaan nilai mutlak itu menyelesaikannya ada dua cara, bisa menggunakan definisi dan bisa menggunakan kuadrat kedua ruas. Nah, layar saya udah kelihatan tuh layarnya? Udah, Pak. Udah, oke. Jadi bentuk pertidaksamaan itu gini. Apa beda pertidaksamaan sama persamaan? Kalau persamaan itu kan pakai sama dengan tandanya. Tapi kalau pertidaksamaan itu makainya bisa lebih dari, kurang dari, sama dengan, ya. Bisa lebih dari toh, bisa kurang dari, gitu ya. Nah, ini kan ada yang pakai sama dengan, ada yang enggak. Bedanya apa? Bedanya gini contohnya. Kalau misalkan saya menulis X lebih dari 2, ada sama dengannya, maka 2-nya itu ikut. Dikurangi. 2-nya ikut. Jadi X lebih dari 2 itu nilainya berapa? 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi kalau saya nulisnya X lebih dari 2 nggak pakai sama dengan, berarti 2-nya nggak ikut. 2 tidak ikut. Berarti nanti nilainya berapa? Ya mulai dari, bisa nanti X-nya itu mulai dari 2,1, 2,2, 2,3, dan seterusnya. Tergantung bilangannya yang dicari apa. Apakah bilangan bulat, bilangan Pak, desimal. kalau listriknya ada selesai, kasih tahu saya, Pak ya. Ya, gitu ya. Oke, yang lain memperhatikan ya. Ya. Oke, gitu ya. Jadi kalau pertidaksamaan itu tanda yang dipakai ini. Nih, ada lebih dari sama dengan, ada yang nggak pakai sama dengan. Bedanya di sini nih. Jadi kalau nggak pakai sama dengan, yang jadi angka di sini nggak ikut. Tapi kalau pakai, dia ikut di sini nih. Gitu. Oke, terus kita masuk ke nilai mutlak. Contoh yang pertama, bentuk umum ya. Bentuk umum yang pertama adalah AX plus B lebih dari C atau AX plus B lebih dari C. Siapa ya yang tolong matiin itu, berisik gue. Pak, nggak kedengaran, Pak. Penting. Nah, oke, udah. Jadi bentuk umumnya yang pertama, ini adalah bentuk nilai mutlak yang di dalamnya ini adalah persamaan linier. Ada dua yang mau saya jelaskan di sini nanti. Yang pertama itu tadi, yang kedua adalah yang tandanya kurang dari. Ini ya. C di sini angka atau bilangan gitu ya. Oke, ini juga sama, ini angka juga. Jadi ada dua, yaitu lebih dari dan kurang dari. Untuk yang lebih dari sama dengan sama nggak pakai sama dengan, itu sama nanti definisinya. Jadi ada dua cara, yang pertama pakai definisi, terus yang kedua pakai kuadrat. Ada dua cara. Yang akan kita bahas yang pakai definisi. Untuk bentuk ini, ya, bentuk seperti ini, saya sarankan pakai definisi aja. Kenapa? Karena mudah. Definisinya gimana? Yang pertama yang ini. Yang ini yang pertama, ini yang kedua. Yang pertama definisinya kalau bentuknya itu lebih dari tandanya lebih dari seperti ini,
maka definisinya nanti ada dua. Yang pertama, AX plus B lebih dari C positif, atau AX plus B kurang dari min C. Jadi mutlaknya otomatis hilang, kayak mendefinisikan kemarin itu. Diubah jadi tanda positif dan negatif. Jadi definisinya ada dua ini. Kalau nanti nggak pakai sama dengan, sini juga nggak usah pakai. Gampang, sama. Terus, definisi yang kedua. Yang sini ya. Kalau tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, ya, itu definisinya cuma satu. Yaitu apa? AX plus B kurang dari C positif lebih dari C negatif. Ini namanya interval antara. Jadi kenapa kemarin saya memberikan materi tentang interval bilangan, karena ini di sini penyelesaian pertidaksamaan itu menggunakan interval, bukan sama dengan lagi. Kalau sama dengan kan gini, X sama dengan 2, ya udah hasilnya 2. Cuma satu, tunggal. Tapi kalau X lebih dari 2, itu banyak penyelesaiannya. Bisa 3, 4, 5, 100, 1000, 1 juta, 1 miliar itu bisa. Begitu ya. Itu bedanya persamaan sama pertidaksamaan. Dari penyelesaiannya saja sudah berbeda. Paham, Tum? Fahimna. Pahimna. Oke. Contoh, saya akan berikan contoh. Contoh. X min 1 kurang dari 2. X min 1 kurang dari 2. Ingat, lihat dulu tandanya. Lihat apa? Tandanya. Tandanya kurang dari, berarti pakai yang ini. Kalau tandanya kurang dari, berarti pakai yang ini. Ya. Berarti kita definisikan yang di dalam apa ini namanya? X min 1 ini itu adalah AX plus B-nya, atau ini nih. Berarti jadinya X min 1 dia akan kurang dari 2, jadi ini C-nya ya. Dan dia akan lebih dari min 2, negatifnya. Nah, tujuannya apa kalau kayak gini? Kalian akan membuat X-nya sendirian, jomblo gitu, nggak ada temannya. Dengan cara menghilangkan angka 1 di sini. Cara menghilangkannya gimana? Ya kalau dia min 1, kita tambah aja dengan 1 biar hilang, kan jadinya 0 nih. Karena di sini sudah ditambah 1, maka ruas ini harus tambah 1 dan ruas ini juga harus ditambah 1. Sehingga ini coret tinggal X, yang di sini jadi 3, yang di sini jadi min 1. Maka inilah penyelesaiannya, atau HP X lebih dari min 1 kurang dari 3. Bacanya kemana dulu? Bacanya ke sini dulu. X lebih dari min 1 kurang dari min 3. Bacanya seperti itu ya. Paham sampai sini? Paham. Paham. Gampang ya. Jadi kalau dia nanti misalnya contoh lagi 2X min 1 kurang dari sama dengan 3. Jadi yang di dalam sini ditulis 2X min 1 akan kurang sama dengan 3 dan lebih dari min 3. Kita akan menghilangkan min 1-nya dulu ya. Nggak bisa 2-nya dulu, tapi harus min 1-nya. Ini harus hilang dulu. Siapa yang berisik ya itu ya? Ayo dimatikan mic-nya, ayo. Kalau mau karaokean nanti. Oke, min 1-nya mau dihilangin dengan cara apa? Ya ditambah 1 aja. Kan hilang toh, habis kan? Karena di sini tambah 1, maka sini tambah 1 juga. Gitu. Ini tambah 1, ini tambah 1. Selesai. Jadinya kita tulis 2X, yang sini jadi 4, yang sini jadi min 2. Terus, masih belum X. Ya, masih belum X. Kalau masih belum X, berarti ini dibutuhkan gimana ini? Berarti ini kita bagi dengan 2, biar ini jadi X. Berarti ini dibagi 2, jadinya kan X toh. Yang ini min 1. Yang ini jadi bagi 2 jadi 2. Ini HP-nya. Paham? Paham. Paham. Adolf sama Jesse kalau tokennya nggak dikeluarkan, nanti masuknya lagi kayaknya nunggu 5 menit deh. Coba aja. Nah, restart gue. Tunggu ya. Oke. Gitu ya. Mau dicatat dulu boleh? Tak kasih waktu 5 menit. Ya, Pak.
Ya, silahkan dicatat dulu. Mangan. Pas nama matematik barang. Astronomi. Astronomi. Sudah nyatetnya? Bentar, Pak. Oke, santai. Pak. Bentar, Pak. Sudah nyatetnya? Sudah bisa saya teruskan lagi? Bisa, Pak. Salam Risma, duduk sini dulu. Oke, saya clear ya. Ya, Pak. Oke. Saya clear. Oke, kita teruskan. Jadi kita akan coba bahas dengan soal yang berbeda. Jadi kemarin kan pakai definisi atau bisa pakai kuadrat kedua ruas gitu ya. Atau kalian juga bisa nanti dengan cara yang tadi itu kan ada dua soal ya, yang lebih dari atau yang kurang dari. Nah, yang lebih dari nanti silakan bisa dicoba sendiri di rumah gitu ya. Sekarang kita akan coba pakai yang kuadrat kedua ruas. Kita akan coba selesaikan pakai kuadrat kedua ruas untuk bentuk yang seperti mana ya? Seperti mana ya? Seperti ini aja. Oke. Ini perhatikan ya. Jadi saya punya contoh soal X plus 8 lebih dari 3X min 4. Ini bentuk soalnya seperti ini. Apakah terlihat?
Iya, Pak. Oke. Pak. Untuk seperti ini, sebenarnya bisa ini pakai definisi. Boleh kayak tadi pakai definisi. Karena tandanya lebih dari, maka nanti penyelesaiannya itu X lebih dari, tadi berapa kalau kayak gini? AX, X. AX plus B lebih dari sama dengan C, sama satunya lagi. Atau AX plus B kurang dari C. Ini bisa. Pakai kayak ini tuh bisa. Cuma nanti takutnya kalian bingung mendefinisikannya karena di sini bukan C lagi, tapi adalah bentuk persamaan linear juga. Jadi C-nya di sini nanti bukan C lagi, tapi bentuknya bentuk persamaan linear juga. Nah, daripada bingung, mending kita pakai kuadrat kedua ruas. Namanya aja kuadrat kedua ruas, berarti kita kuadratkan X plus 8 kuadrat lebih dari 3X min 4 kuadrat. Oke, dikuadratkan jadinya adalah X plus 8 dikali X plus 8 lebih dari 3x min 4 dikali 3x min 4. Kemarin banyak banget yang tanya sama saya, gimana cara mengkuadratkan bentuk seperti ini, masih banyak yang salah ya. Ingat, kalau dia bentuknya hanya x plus 8 kuadrat kayak gini, ngitungnya tuh gini. Depan dikali depan, depan dikali belakang, belakang dikali depan, belakang dikali belakang. Jadi x kali x itu ditulis x kuadrat, x kali 8, 8x, 8 dikali x, 8x lagi, 8 kali 8, 64. Jadi ada 4 kali gitu ya. Nah, karena ini bentuknya A plus B kuadrat, maka kan kalau dijabarkan kan bentuknya seperti ini. Ya, ini 2AB. Jadi ini misalkan angka 8, kalikan dengan 1 yang di sini. Jadi kan ini ada angka 1 di depan X, 1 kali 8 kan 8, terus dikali 2, 2-nya ini. Jadi kalau kalian total di sini tuh langsung jadi X kuadrat plus 16X plus 64. Kalau kalian udah bisa, langsung 16 seperti ini boleh. Nggak jadi masalah. Nah, contoh yang ini ya misalkan. Ini kan sama nih. Ini ada angka 3 sama ada angka 4. Kalikan aja. Jadi berapa? 12. Terus dikali 2 lagi jadi 24. Jadi nanti ini ketemunya 3X sama 3X itu 9X kuadrat. Nah, terus tengahnya tadi nih yang kalian hitung nih. Kalau tandanya min semua, maka sini juga min semua. Nah, gitu ya. Terus plus 4 kali 4, 16. Paham nggak yang ini? Yang menjabarkan kuadrat ini? Kurang, Pak. Kalian Belum. gini aja, apa namanya, kalau misalkan bingung, yang ini itu kalian jabarkan aja. Kan depan-depan, tulis 9X kuadrat. Terus 3X kali 4. Kali min 4 nih ya, ketemunya kan min 12X. Min 4 kali 3X, min 12X juga. Terus yang belakang, min 4 kali min 4 plus 16. Ini kalau digabung jadinya min 24X. Paham nggak? Yang ini nih. Paham, Pak. Oke, gitu ya. Ini tuh MTS ya. Materi MTS. Oke, kalau sudah, ingat, kalau kalian ketemu dengan persamaan ataupun pertidaksamaan kuadrat, itu yang harus kalian lakukan apa? Sama dengan kan dengan 0, atau salah satu ruas jadikan dengan 0. Ya, salah satu ruas, salah satu ruas, ini siapa yang ikut coret-coret ini? Salah satu ruas jadi 0. Itu ingat, kalau ketemu persamaan atau pertidaksamaan kuadrat, salah satu ruas harus 0. Maka yang di sini ini kita akan pindahkan ke sana semua. Ya, yang di sini akan kita pindahkan ke sana semua. Jadinya X kuadrat plus 16X plus 64 dikurangi dalam kurung 9X kuadrat min 24X plus 16. Terus tandanya apa? Lebih dari 0. Ini. Paham? Paham. Paham. Nah, mulai jam berapa? Paham, Pak. Sekarang jam berapa? Nih, yuk. Udah, di komputer itu. Sebentar ya. Sebentar. Ya, pakai punya itu aja. Adolf dipandu, Adolf. Nanti sama Mas Adolf yang ganteng.
is my phone. Riz, kartu ujianmu, Riz. Buka aplikasi kan tadi ada. Atau sama Oke, kalau sudah tinggal dikurangi ya. Ini dibuat gini aja, x kuadrat 16x plus 64 min 9x kuadrat. Ini min ketemu min jadinya plus 24 min 16 lebih dari 0. Oke, kalau sudah diapakan? Kita akan kurangkan yang suku sejenis ini dengan ini. Ketemunya min 8x kuadrat. Ini dengan ini ketemunya 40x. Ini dengan ini ketemunya 64 dengan min 16. Ketemunya 48 lebih dari 0. Oke, kalau di sini masih bisa disederhanakan, silahkan dibagi dengan penyederhananya, yaitu 8. Karena bisa dibagi 8 semua. Kalau nggak bisa, nggak usah dipaksa. Jadi ini min x kuadrat plus 5x plus 6 lebih dari 0. Gini, perhatikan. X kuadratnya itu kan negatif ya. Nah, biasanya kalau ada negatif di depan ini tuh bikin susah memfaktorkan. Kan setelah ini kalian faktorkan ini. Ini kan habis ini difaktorkan ya. Nah, kita akan coba hilangkan ini, min yang di depan ini. Biar apa? Biar enak nanti memfaktorkannya. Itu dikali dengan min 1. Suatu pertidaksamaan itu ya, yang namanya pertidaksamaan. Gini ya, itu misalkan dikalikan dengan min berapapun, entah min 1, min 2, dan seterusnya, itu dia akan tandanya akan berubah. Selain angkanya akan berubah, jadi ini kan kalau dikali min 1 jadinya min x, min 1 ya. Tandanya ini juga akan berubah. Kalau tadinya dia lebih dari, maka akan jadi kurang dari. Gitu. Jadi ketika dikalikan min atau dibagi ya, itu dia akan berubah tandanya. Kalau tadi lebih dari jadi kurang dari, kalau kurang dari jadi lebih dari. Berarti di sini nanti jadinya adalah x kuadrat min 5x min 6 kurang dari 0. Ini berubah nih. Ini berubah. Karena dikali dengan min 1. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Kita akan teruskan. X kuadrat min 5x min 6 kurang dari 0. Ini ya. Berarti kita akan faktorkan di sini. Buat yang kemarin nggak bisa memfaktorkan, video saya tentang pemfaktoran sudah banyak, silahkan ditonton. Kalau depannya sini nggak ada angka 1, kalau di depannya ada angka 1 atau cuma ada angka 1 atau nggak ada angka lain, maka bentuknya cuma seperti ini. Tapi kalau ada angka lainnya, itu nanti pakai per itu loh, yang kemarin saya ajarkan itu. Jadi ini karena ini x kuadrat, tulis x sama x. Kan enak, nggak ada negatifnya, jadi xx. Terus angka yang belakang ini cari faktornya. Jadi kalian cari faktor dari 6. Yang bisa menghasilkan angka 5. Dengan 1, 6, 2, 3. Nah, kalian cari yang bisa menghasilkan angka 5. Mau ditambah atau dikurang bebas. 2 sama 3 kan bisa nih, kalau ditambah 5. Pakai aja 2 dan 3. Nah, tanda yang depan ini pindah ke angka yang besar. 3 sama 2 besar mana? Besar 3. Nah, belakang ini, tanda yang belakang, yang ini, itu adalah goals-nya atau tujuannya. Kalau ini udah min, dia mau tetap min, berarti tanda yang depan harus plus. Karena min kali plus, ingat ya, min kali plus itu min. Min kali min itu plus. Nih. Oke, kalau sudah bentuk seperti ini, sebenarnya harus pakai garis bilangan. Nanti tak berikan 2 cara di sini. Ada yang pakai garis bilangan dan ada yang pakai caranya definisi juga. Tapi yang jelas ini harus cari apa? Cari pembuat 0. Pembuat 0-nya berarti x plus 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 2. Yang satu x min 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. Ini pembuat 0-nya. Bukan pakai 1 dengan 6 ya, Pak? Kenapa nggak pakai 1 sama 6? Karena kalau kamu pakai 1 sama 6, nanti faktornya pemfaktorannya salah. Meskipun 1 sama 6 bisa menghasilkan angka 5.
Tapi Pak, kalau X tambah 2 dikali X kurang 3 itu bukannya jadi X kuadrat? Oh, maaf. Ada yang salah, Berarti ini salah, maaf. Iya, benar. Sorry. Ini salah nih tadi. Yang ini tadi ya. Oke, salah. Sorry, maaf. Tak kirain soal yang sama kayak tadi. Bentar. Berarti ini kita hapus dulu. Sip, makasih Mas koreksinya. Oke, kita akan coba faktorkan ulang ya. Kita tulis X sama X. Di sini ada 2, 3, dan 1, 6. Kita akan coba pakai yang 1, 6 bisa. Gitu ya. Jadi tanda min yang sini masuk ke angka yang besar. Sini. Belakang min ya. Berarti sini harus plus. Gitu. Pakai 1, 6, sorry. Yang 2, 3 tadi nggak masuk. Yang 2 dan 3 itu kepakai ketika faktornya bentuknya seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini nanti dia pakai yang 2 dan 3. Tapi kalau bentuknya seperti ini, dia pakai yang ini. 1 dan 6. Ini unik nih agak. Kalau sudah berarti kita akan coba cari pembuat nolnya juga. Ini tadi kita rubah. Pembuat nolnya berarti X sama dengan min 1 dan X sama dengan 6. Ya, paham ya kenapa bisa seperti ini? Paham? Paham, Pak. Oke, kalau sudah, ini saya akan berikan contoh dengan kuadrat kedua garis bilangan dulu. Kalau sudah, perhatikan ini ya. Kalian buat garis bilangan seperti ini, taruh angkanya itu tadi di sini. Nah, kayak gini. Diurutkan dari angka yang kecil ke angka yang besar, lalu kasihlah di sini lingkaran kosong seperti ini. Oke. Coba, kalau tandanya ini tadi pakai sama dengan, maka lingkarannya kita penuhi. Artinya apa? Angka 1 sama angka 6-nya ini ikut. Sesuai penjelasan saya di depan tadi. Tapi kalau nggak pakai sama dengan, ini nanti lingkarannya cukup kosong kayak tadi. Paham? Paham, Pak. Terus di sini ada berapa ruang? Ada ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Ya. Kita akan cari penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya di 3 ruang ini. Kira-kira bentuk ini itu penyelesaiannya ada di mana? Di ruang 1 kah, 2 atau 3? Gitu ya. Kalian di sini nanti bisa di tengah-tengah angka sini. Ini kan ada angka 0 ya. Kan min 1, 0 itu berarti di tengah-tengahnya di sini ya. Jadi kalian pilih sembarang bilangan yang enak itu kan 0 ya. 0 aja nggak apa-apa. Lalu 0-nya itu kalian tempatkan, dia ada di ruang mana. Kalau di sini kan, kalau contoh yang ini, 0-nya ada di ruang tengah, yang ruang 2. Karena di antara bilangan negatif dan positif itu pasti ada 0. Nah, angka 0-nya ini kalian masukkan ke sini. Angka 0-nya ini kalian masukkan ke sini. Masukkannya kemana? Gantiin X di sini. Nah, jadi 0 plus 1 berapa? 1 atau plus ya. 0 min 6? 6. 0 min 6. Tidak 6. Min 6. Atau minnya aja. Yang saya butuhkan hanya plus sama minnya aja. Aduh, Zulfi. Kenapa kamu ikut coret-coret? Oke, gitu ya. Jadi 0 plus 1 plus 0 min 6 min. Yang saya butuhkan hanya tanda depannya aja. Angkanya nggak usah. Sementara plus dikali min berapa? Plus kali min itu hasilnya apa? Plus sama min hasilnya dikali? Negatif. Negatif. Berarti ketika kamu memasukkan angka 0 tadi, ruang 2 itu isinya negatif. Paham? Paham. Nolnya Paham, Pak. dimasukkan ke bilangan. Nah, karena ini negatif, dia itu selalu lompat-lompat. Positif, positif. Gini, jadi plus, min, plus. Kalau sini min, plus, min. Jadi dia loncat-loncat plus, min, kayak gitu mesti. Jadi kalau tengahnya udah min, berarti kanan kiri plus. Kalau tengahnya plus, berarti kanan kiri min. Nah, karena yang dicari itu yang ini tadi,
yang dicari adalah yang kurang dari 0, maka kurang dari 0 itu kan negatif, ya toh? Kurang dari 0 itu kan negatif, maka penyelesaiannya ada di ruang 2 atau di tengah-tengah sini. Nah, nulisnya gimana kalau di tengah-tengah sini intervalnya? Nah, ini intervalnya. Intervalnya gimana nulisnya? Gini. Kalian tulis X dulu, ya. Batas bawahnya tadi min 1, batas atasnya 6. Tandanya tadi adalah kurang dari sama dengan toh. Ya, berarti nanti ada sama dengannya semua. Ini tinggal kalian tulis X kurang dari 6 lebih dari min 1. Jadi ini tuh interval antara min 1 sampai 6. Dan ini HP-nya. Paham? Paham, Pak. Nah, nanti kalau misalkan penyelesaiannya ada di ruang 3 sama ruang 1 gimana, Pak? Nanti penyelesaiannya ada di sini sama di sini gimana, Pak? Berarti ada 2 ya? Karena plusnya ada 2. Gimana kalau penyelesaiannya ada di situ? Berarti nanti nulisnya gini. Oh, yang pertama dia ada di kanannya 6 ya. Ada di kanannya 6 nih. Yang ruang ini. Berarti kanan itu tuh bisa diibaratkan kalau kanan itu lebih dari atau lebih, kalau kiri itu kurang. Dari atau kurang. Ini penting nih. Karena dia ada di kanannya 6, berarti X lebih dari 6. Dan positifnya satunya lagi, ada di sebelah kirinya min 1, berarti X kurang dari min 1. Ini kalau tandanya yang di sini itu lebih dari. Atau kalau yang dicari yang ruangnya yang positif. Jadi penyelesaian nggak selalu di tengah ya. Bisa dia di kanan kirinya kayak gini. Kalau di kanan kiri itu nanti biasanya nulisnya kayak gini. Dia X lebih dari 6, berarti X 6 ke kanan sama kurang dari 1 atau X dari min 1 ke kiri. Pak, ada cara yang lebih mudah nggak? Ada, tak siapin. Ada yang cara yang lebih mudah. Gimana Pak cara yang lebih mudah? Nih ya, perhatikan ya. Kalian udah nulis ini belum? Kalau Screenshot belum, aja. saya screenshot saja ya. Ya, Pak. Saya screenshot saja. Ya, Pak. Kalau ini saya akan jelaskan ya. Yang ini saya hapus saja. Nuha mana Riz? Di WA dong. Oh ya. Saya jelaskan di samping sini ya. Perhatikan ini penting nih. Kalau bentuknya itu AX kuadrat plus BX plus C lebih dari 0 atau lebih dari 0 gini, yang ada sama dengannya sama enggak, penyelesaiannya tuh gini. X lebih dari yang besar atau X kurang dari yang kecil. Besar kecil ini apa? Faktornya nih. Faktor ini. Nah, kalau nanti yang bentuk persamaan kuadratnya itu kurang dari 0 atau kurang gini, ada sama dengan sama enggak, maka penyelesaiannya bentuknya seperti ini. X lebih dari yang kecil kurang dari yang besar. Besar kecilnya apa? Faktor ini tadi. Ini ya, perhatikan ada 2 ini. Yang pertama dan yang kedua. Kalau tandanya lebih dari sama yang tandanya kurang dari. Itu jelas beda. Nah, coba kalau yang tadi di sini tadi, yang ini tadi di sini, itu kita selesaikan pakai definisi yang ini. Kan tandanya kurang dari ya. Faktornya min 1 sama 6. Berarti min 1 ini yang kecil, dan 6 yang besar. Maka kalau kita selesaikan kan langsung aja tulisnya ini. Oh, X kurang dari yang besar tadi berapa? 6. Kurang dari yang lebih besar dari yang kecil tadi min 1. Langsung ketemu. Paham nggak? Enak yang mana? Yang ini, Pak. Yang ini ya. Gitu. Jadi kalau dia tandanya kurang dari, pakai ini nih. X kurang dari yang besar, lebih dari yang kecil. Jadi ini pakai yang ini nih.
Tapi kalau tandanya lebih besar, pakai ini. X lebih dari yang besar dan X kurang dari yang kecil. Kalau misalkan pakai contoh yang sini tadi, ya jadinya sama aja. Kalau misalkan tandanya di sini lebih besar gitu ya. Ini nanti juga sama. Paham nggak? Insya Allah. Rekomendasikan pakai yang ini nggak apa-apa. Pakai yang ini aja nggak apa-apa. Pakai yang ini. Lebih enak daripada harus bikin garis bilangan. Tapi ini juga penting garis bilangan ini. Oke? Contoh lagi atau stop? Bentar Pak, tak tulis dulu. Tak, nanti saya Mbak, saya PDF-kan aja. Oh iya Pak. Mau kasih contoh lagi atau udah? Contoh lagi Pak. Contoh lagi yang lebih tandanya yang lebih besar ya. Ya. Oke, Ya. saya clear dulu. Oke, kita yang soal kemarin aja Mas. Ada yang ingat soal kemarin saya bagikan itu nggak? Ada yang masih nyatet nggak? Ada, Pak. Coba saya diajarkan Mas soal yang kemarin. Yang nomor 5. Yang nomor 5, mutlak X tambah 4 lebih dari sama dengan mutlak 3X tambah 2. Ini ya? Iya, Pak. Oke, kita selesaikan yuk. Diapakan? Dikuadratkan dulu ya. Yuk, siapa yang bisa mengkuadratkan yang ini? X plus 4 kuadrat berapa? X kuadrat ditambah 8X ditambah 16, Pak. Gitu ya. X kuadrat ditambah 8X kuadrat tambah ditambah 6. 8X tambah 16. Kalau yang belum paham kenapa bisa 8X bisa 16, dijabarkan boleh gini. X kuadrat. X sama 4, 4X. 4 sama X, 4X. 4 sama 4, 16. Boleh kayak gini. Ini sama nanti kalau dijumlahkan 8X. Gimana? Kalian paham toh ini menjabarkannya? Paham. 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 Oke. Kalau sudah, berarti yang sebelah kanan jadinya berapa? Ada yang tahu? 9X kuadrat. Yang lain? Yang lain mungkin Mas. Mbaknya atau Masnya yang lain? Yang tahu? Mbak, ayo. Tadi Mas, sekarang Mbak. Nah, ayo ini mana ceweknya ini, ciwi-ciwinya ini? Atika. 9X 9X kuadrat ya, ada kuadratnya. Terus 9X kuadrat ditambah 12X ditambah 2. ditambah Ditambah 4. Nah, benar. Kalau yang bingung silahkan bawa cara ini ke sini. Ya, itu hak kalian. Kalau kalian udah sering berlatih, otomatis bisa nanti. Kalau sudah, berarti tinggal apa ini kalau udah bentuk seperti ini? Salah satu ruas diapakan? Si 0, Pak. 0. Ini pindah ke sana. Jadinya X kuadrat plus 8X plus 16 min 9X kuadrat plus 12X plus 4 lebih dari 0. Gitu ya. Nah, Iya, Pak. ini. Oke. Ini nanti kayaknya tandanya bakal kurang dari lagi, tapi nggak masalah. Nggak apa-apa. Ini kita akan coba kurangkan jadinya X kuadrat plus 8X plus 16 min 9X kuadrat min 12X min 4. Lebih dari 0. Yuk kita operasikan yang X kuadrat sama X kuadrat jadinya min 8X kuadrat, yang 8X sama min 12X jadinya berapa ini? Min 4X. Min 4X, Main 4X. 16 min 4 plus 12 lebih dari 0. Lihat, tandanya lebih besar ya. Tapi kalian tidak beruntung, di sini ternyata ada negatif lagi. Maka nanti harus kita kalikan dengan min 1.
Jadinya adalah 8x kuadrat plus 4x min 12. Tandanya berubah kurang dari 0. Nih, penting nih. Tandanya berubah di sini nih. Paham sampai sini? Paham. Paham. Pak. Kalau sudah berarti kita akan coba sederhanakan karena ini kayaknya bisa dibagi semua dengan 4 ya. Oke, kita bagi 4, ini jadinya 2x kuadrat, ini bagi 4x, ini bagi 4, min 3, kurang dari 0. Kalau sudah berarti kita taruh di sini aja. Oke, kalau sudah kita faktorkan. Ingat ini pemfaktorannya agak beda, kenapa? Karena di depan x kuadratnya ada angkanya. Ini ada angka 2 di sini nih. Ada angka 2. Kalau ada angka 2 berarti apa? Tandanya ini tulis 2x, 2x per 2. Kurang dari 0. Ingat, kalau ada angka di sini berarti ini dikalikan dulu sama yang belakang, jadinya 6. Cari faktor dari 6 yang bisa menghasilkan angka yang di tengah sini. 1. Paham? Paham. Berarti 2 sama 3 ya. Ini 2, sini 3. Tanda yang plus depan ini pindah ke angka yang besar. Tanda min belakang ini jadi goals atau jadi tujuannya. Ini udah plus, biar jadi min harus Min. Oke. Dari 2 kurung ini, ya ada 2 kurung ya. Ini sama ini. Mana yang bisa semuanya dibagi dengan 2? Yang depan. Berarti akan kita coret yang depan ini cuma 2 semua. Jadinya x min 1. Ini bagi 2, 1. Ini bagi 2 juga 1. Dikali 2x plus 3 kurang dari 0. Yuk diingat-ingat tadi kalau tandanya kurang dari bentuk penyelesaiannya gimana? Dan ini pembuat nolnya berapa ini? Pembuat nolnya? Berarti x sama dengan 1. 1 dan yang ini kalau bingung jadiin gini. 2x plus 3 sama dengan 0. 2x sama dengan min 3. Paham tuh ini? Paham. 3. Plus x sama dengan Min 3. 3 per 2. Kalau kalian mau pakai garis bilangan kayak tadi boleh, silakan, itu bagus karena setelah ini nanti materinya juga banyak banget garis bilangan. Tapi kalau kalian langsung mau mendefinisikan tadi, tidak masalah juga. Ini kurang dari, tadi kalau kurang dari bentuk penyelesaiannya gimana? X kurang dari yang besar, X lebih dari yang kecil. Ini ya, berarti X kurang dari yang besar berapa? 1 atau min 3 per 2? 1. Min 3. Min 3 per 2 sama 1 gedean mana? Di 1. 1. Di 1. Lebih dari min 3 per 2. Oh iya, nanti kalau tanda di sini ya, tanda dari awal ini tadi nggak pakai sama dengan, maka di sini nanti tinggal ngilangin sama dengannya aja. 1, Pak. Kalau misalkan yang di sini nih ya, yang ini nih tadi, itu tuh ternyata soalnya bentuknya seperti ini, atau ini yang ini aja, yang ini. Kalau ternyata itu bentuk soalnya jadinya seperti ini, ya lebih dari sama dengan 0 atau tandanya lebih dari, maka bentuk penyelesaiannya gimana? Tadi ada 2 ya, x lebih dari yang besar atau x kurang dari yang kecil. Yang besar tadi berapa? 1, Pak. Atau 1, Pak. x kurang dari yang kecil tadi, min 3 per 2. 3. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? 3. Oke, yang lain gimana? Paham? Paham. Oke, Dov. Wis wae Dov, diwisi Dov.
Selesai weh. Diarangnya roh kodok. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Yang lain? Tidak, Pak. Berarti sudah bisa ya ini ya. Insya Allah, Jadi, Pak. materinya itu dikit kemarin. Yang pertama itu persamaan nilai mutlak. Persamaan itu selesainya pakai dua cara, definisi sama kuadrat kedua ruas. Ternyata pertidaksamaan itu juga sama. Menyelesaikannya juga pakai definisi dan pakai kuadrat kedua ruas. Nah, untuk bentuk yang ini tadi, ini saya clear ya. Nanti saya share. Kalau bentuk yang kayak gini tadi ya. Misalkan bentuk yang seperti ini, Pak, kalau kayak gini tuh boleh pakai kuadrat kedua ruas nggak? Boleh. Sama aja ini tuh nanti misalkan kalian mau pakai kuadrat kedua ruas, tinggal dikuadratkan aja. Gini nanti jadinya. Ini nanti jadinya 4x kuadrat plus 4x plus 1 lebih dari 9. Sama terus nanti salah satu ruas dibuat 0. Terus difaktorkan, cari penyelesaiannya. Tapi kan lama. Yang ini tuh enak pakai definisi loh. Definisi kalau yang lebih dari itu tadi gimana penyelesaiannya? X lebih dari C sama X kurang dari min C. Ya nggak? Yang ini enak pakai kuadrat atau pakai definisi? Definisi, Pak. Nah, iya. Pakai definisi. Maka kalau lihat dulu bentuk soalnya, mana yang enak, mana yang nanti bisa kalian kerjakan pakai cara apapun tuh boleh. Oke, besok Senin siap ulangan pertama matematika ya. Halo. Tidak, Pak. Insya Allah, Pak. Oke, besok Senin. Pak. Nah, kalian udah gabung di G-School belum? Sudah. Wah, oke. Udah, Pak. Buat teman-teman kalian nanti dikasih tahu semua suruh gabung di G-School. Kalau misalkan udah ambil udah dapat minum, dapat snack. Terus apa yang kamu dapatkan selain makanan hari ini? Iya, soal. Ya wis ya. Makasih ya Jasa. Ya. Berarti Senin kita akan ulangan nanti pakai G-School ya. Soalnya yang jelas kalau G-School berarti pilihan ganda. Soalnya besok cuma 10 aja pilihan ganda. Cepet harusnya. Tapi saya minta kalian mengerjakannya jujur. Nggak usah nyontek. Nyontek tuh nggak dapat apa-apa. Gimana? Siap ya Senin ya? Senin ulangan ya? Siap. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Insya Allah ya orang karo nangis ngono kuwi lho insya Allah. Pak. Masuk insya Allahnya sama nangis. Oke, berarti cukup ya. Pertemuan kali ini kita sudah menghabiskan materi pertidaksamaan nilai mutlak. Berarti insya Allah Sabtu depan itu kita masuk ke bentuk persamaan dan pertidaksamaan rasional. Ya, rasional itu bentuk pecahan. Oke, sekian dari saya mungkin ya. Terima kasih sudah bergabung di KPM Matematika ini. Selamat menempuh weekend kalian ya. Sampai jumpa di hari Senin dengan ulangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.